Halo, selamat pagi, sahabat semua. Hari ini saya mau jalan ke suatu tempat, ketemuan dengan mantan pacar saya. Untuk lebih jelasnya, ikuti kemana saya akan bergerak. Halo sahabat, sekarang saya sudah berada di jalan raya ya. Ini mau melanjutkan perjalanan. Pacar saya yang sudah sekian lama, mantan pacar yang sudah sekian lama, 19 tahun tidak ketemu ya. Dia ngajak ketemuan di suatu tempat ya, di mana ini sedang saya telusurin. Saya lagi mau cek nih, berhenti dulu nih, saya bawa masker nggak nih. Wah, ini bawa nih, saya bawa masker karena suasana di Indonesia ya, kita mungkin di Bogor masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya. Jadi kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya, gunakan masker, kemudian mungkin jaga jarak gitu kan, dan dia selalu bawa disinfektan. Namun bagaimanapun juga ya, kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati atau mungkin menular. Kita nggak pernah tahu ya siapa di antara kita yang memang terkena ya. Nah, ini saya akan lanjutkan perjalanan. Semua masih dalam perjalanan, mau ketemu mantan, baru sebentar perjalanan ya, ikuti terus saya, mudah-mudahan bisa ketemu dia di suatu tempat. Wah, saya sekarang berada di Sawangan ya, ini lagi nyari tempat ketemuan dengan mantan. Ini dia ngajak ketemuannya di sebuah rumah makan ya, rumah makan yang ada di sekitar Sawangan. Saya lagi nyari-nyari nih, gimana nih di tempat ini. Saya nggak begitu akrab, jadi agak bingung juga ya. Mungkin saya harus tanya-tanya nanti ke depan. Saya dikasih tahu patokannya dekat atau bersebelahan dengan Sawangan Golf. Nah, ini Sawangan Golf udah ketemu nih. Ya, saya cari dulu nih, mungkin sekitar sini. Nah, ini ya, ketemu nih, rumah makan Gandhi. Nah, betul, ini namanya rumah makan Gandhi ya. Pak, selamat pagi Pak. Saya mau ketemu teman katanya mau ngajak makan di sini. Ini bener Pak, rumah makan Gandhi? Nggak ada lagi ya? Nah, ini pasti nih. Saya tanya ke si bapak nih yang jaga di sini Pak ya. Oh, terima kasih Pak informasinya Pak. Saya tinggal nunggu nih teman-teman. Nunggu teman-teman ketemu mantan ya. Ini di sini ya. Sepertinya dia belum datang ya. Kita tunggu aja ya. Halo sahabat semua. Rasa penasaran sahabat semua pasti akan terjawab sekarang. Saya sekarang berada di rumah makan Gandhi ya, di Sawangan. Nah, saya alhamdulillah sudah ketemu pacar nih. Pacar saya, bukan pacar ya, mantan ya. Aduh, saya terlanjur bocor nih dasarnya. Nah, ini mantan saya. Sekarang beliau ini dulu pernah satu pekerjaan dengan saya di satu sekolah. Sekarang hampir 19 tahun ini baru ketemu. Sempat sih ketemu dulu ya, cuman ya nggak lama itu karena beliau super sibuk sekarang. Kita bisa bincang-bincang dengan beliau nih, langsung ngomong-ngomong santai aja nih. Ini ada berdua, saya kebetulan ada Pak teman saya juga, Ahmad Batia.
Ini namanya Pak Sutrisno ya, Sutrisno Muslimin. Tapi saya sering panggil Prof ya. Nah, ini Prof nih. Kenapa saya panggil Prof ya? Karena menurut saya beliau ini adalah seorang figur yang memang punya daya juang yang tinggi. Khususnya mungkin dalam bidang pendidikan ya. Bahkan dulu sempat mungkin istilah premannya itu kolab atau apalah gitu. Tapi alhamdulillah berhasil bangkit. Bahkan menjadi menurut saya inspirator, motivator, bahkan bisa membawa pendidikan mungkin punya warna sekarang, khususnya mungkin di wilayah Bogor, Jakarta ya, karena beliau konsen sampai sekarang di bidang pendidikan. Ya kita tanyakan langsung nih ya ke Pak Mr. Prof nih. Gimana nih? Selamat pagi nih. Pak Trisno nih, apa kabar nih? Baik. Udah lama kita nggak ketemu ya? Udah lama sekali. Berapa tahun kira-kira nggak ketemu? Ya seingat saya sih sejak saya nggak lagi di Warna, nyaris ketemu waktu itu tahun 2014. Oh iya, sempat sekali ya. Waktu kampanye Jokowi JK di Bogor. Aduh. Itulah. Oh iya. Itulah pertemuan itu ya. Itu. Jadi sempat ya kita bermain politik di situ ya, berpolitik ya. Satu pilihan di situ. Oh iya betul. Jokowi itu 2014. Dan kebetulan saya salah satu timnya Pak Yusuf Kala. Jadi waktu itu kita ketemu di Bogor. Dan Pak Amin kan membantu. Nah ini 2014 memang kita sempat ketemu. Saya juga lupa gitu loh. Nah sekarang beliau ini apa ya? Kalau menurut saya gitu loh, itu benar-benar dalam konsen sekali dalam bidang pendidikan ya. Banyak hal yang mungkin di luar dugaan orang gitu kan, bahwa punya manuver-manuver lah untuk memajukan atau mengembangkan bidang pendidikan. Artinya nggak pernah menyerah. Ini tipsnya apa sih? Ini Pak Trisno ini punya mendirikan sekolah dia yang saya tahu ya di Makassar, kemudian di Kalimantan, bahkan ada juga di Bogor ya. Saya orang Bogor gitu loh, tapi ada juga di Bogor. Bahkan Jakarta ya. Jakarta ini bahkan sekarang agak bergeser dari pendidikan, tapi tetap beliau ini konsen di bidang pendidikan. Ini tipsnya apa sih? Itu maksudnya ada apa di pendidikan itu? Ada sesuatu yang menarik nggak? Ya, antara pendidikan dengan hidup saya kan sama lah. Hidup itu harus tumbuh. Kalau Mas Anies itu kan selalu bilang bahwa kalau kita lihat statistik ya, itu harus dilihat seperti biji. Nah, biji itu harus ditumbuhkan. Gitu. Nah, untuk bisa tumbuhkan dia harus berada di tempat yang subur, gitu loh, baru akan maksimal. Nah, hidup saya juga begitu. Saya sejak dulu berpikir bahwa semuanya itu bisa berubah. Kalau di Quran kan bilangnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan berubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau mengubah nasibnya. Jadi saya sejak ya terus terang saya banyak belajar dari Warna ya. Kemudian saya pindah ke Cikarang, saya jadi kepala marketing. Ya, saya terus tumbuh. Saya belajar. Jadi di mana saja saya berada, saya selalu belajar. Tapi saya pas learning orang. Jadi saya pas belajarnya. Ketika di Cikarang itu saya sudah mulai belajar soal korporasi. Gitu. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan saya bisa berubah. Jadi memang ya kuncinya itu kita ini kan karena kita pendidik, kita kan menumbuhkan peserta didik, tapi kita ini harus tumbuh. Kalau kita ingin melahirkan para pembelajar, kitanya juga harus pembelajar. Gitu. Dia menjadi contoh ya. Harus jadi contoh. Jadi jangan gurunya malas, jangan gurunya jarang baca gitu. Jadi bagaimana bisa melahirkan orang-orang rajin baca kalau gurunya nggak baca kan gitu? Saya Pak, walaupun kita nggak ketemu lagi, saya sering ikutin ya tumbuh kembangnya Pak Trisno, bahkan kreativitas dan inovatifnya Pak Trisno dalam bidang pendidikan itu begitu luar biasa ya. Artinya walaupun saya tidak langsung berhadapan dengan Pak Trisno, tapi saya selalu ngikutin. Salah satunya di masa COVID ini saya ya artinya dapat informasi ya melalui medsos ya gitu kan.
selalu ini continue ya, artinya mungkin hampir sebulan Tiap 2 atau 3 kali, minggu. hampir tiap minggu ya mengadakan satu Webinar lah. webinar. Ini luar biasa kalau menurut saya. Bagaimana Pak Trisno sampai artinya menyempatkan diri untuk mengadakan webinar gitu, kemudian mengundang mungkin orang-orang yang untuk mengikuti. Ini tujuannya apa kira-kira Pak Trisno? Mungkin dikaitkannya dengan mungkin pendidikan di masa COVID ini. Ya, gini, jadi kita ini kan pendidik itu nggak boleh buntu dalam situasi apapun. Kita nggak boleh buntu, nggak boleh mentok. Kita harus tetap melakukan gerakan-gerakan pendidikan. Dan kan kebetulan ketika COVID itu kemudian kita dimudahkan dengan sarana teknologi. Nah, itulah namanya kalau bahasa Jack Ma itu dalam situasi yang sulit justru ada opportunity. Inilah opportunity yang saya maksimalkan. Kebetulan saya diundang misalnya kayak di Indragiri Hilir misalnya. Saya menjadi pembicara di webinar gitu. Besok tanggal 11 saya bicara di Rasbosowa di Makassar gitu ya. Jadi saya bayangkan kalau ini terjadi pada tahun 2000, pada saat saya lagi sibuk-sibuknya ya 2013 atau 2014, mungkin saya nggak perlu keliling Indonesia gitu. Saya bisa selesaikan, saya bisa drive pimpinan-pimpinan universitas gitu dari Bogor, dari Jakarta gitu. Jadi yang paling penting sebetulnya ya, kita jangan pernah mentok menghadapi itu, karena kita ini punya otak gitu. Kita ini dikasih akal oleh Allah, tujuannya apa? Supaya kita bisa putar gitu loh, kita bisa putar keadaan ini. Jadi ternyata ya dalam kondisi seperti sekarang justru jauh lebih pintar gitu, jauh lebih cerdas, kita lebih well teknologi kalau kita nggak dipaksa ya kan. Orang hebat itu semuanya orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan seperti apapun. Nah, alhamdulillah saya bisa gitu. Jadi saya bisa belajar karena saya punya asisten, punya apa, kan bisa bantu. Kemudian menurut Pak Trisno yang berkaitan dengan kondisi COVID, pendidikan harus tetap berjalan di Indonesia. Pendidikan dan pembelajaran tetap berjalan. Bahkan pemerintah menganjurkan bahwa pendidikan itu bisa dilakukan di rumah, gitu kan. Pendidikan pembelajaran itu salah satunya adalah yang misalkan murid harus belajar di rumah. Nah, menurut Pak Trisno gimana ini yang berkaitan dengan PJJ ini ya, pendidikan pembelajaran jarak jauh ya. Kan ini kita cerdas dengan medsos ya, memanfaatkan aplikasi teknologi ya itu. Akan tetapi bagaimana penemuan-penemuan yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua peserta didik dalam hal ini siswa itu bisa menikmati pendidikan pembelajaran PJJ, termasuk keluhan-keluhan dari orang tua siswa juga, karena mungkin satu fasilitas HP ya, atau mungkin dia tidak punya laptop, HP-nya tidak Android misalkan, kemudian mungkin keterbatasan pulsa. Nah, ada nggak terobosan-terobosan yang dilakukan dalam pendidikan ini tetap bisa berjalan? Kan ini tidak kalaupun manual beresiko ya, misalkan guru door to door misalnya. Kira-kira menurut Pak Trisno apa yang solusi yang terbaik misalkan yang berkaitan dengan tadi itu, yang poin-poin supaya tetap berjalan pendidikan dan pembelajaran itu di kalau kita lihat best practice ya, itu memang di sini muncul guru-guru hebat pada situasi pandemi. Jadi saya lihat di media itu ada guru di Jawa Timur gitu ya, dia datangi muridnya satu-satu gitu ya, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan gitu loh. Door to door ya? Iya, dia datang, kemudian terjaga jarak, kemudian dilakukan karena hanya itu yang bisa dilakukan. Artinya apa? Artinya memang dalam situasi seperti ini justru banyak guru-guru hebat. Kalau bahasa Mas Nadiem itu guru-guru penggerak. Justru banyak guru-guru penggerak. Banyak guru-guru yang nggak mengeluh dengan keadaan, gitu loh. Bahwa dia harus berikan sesuatu yang terbaik buat murid-murid. Sekarang kan ada terminologi Mas Nadiem, BDR lah, belajar dari rumah. Belajar dari rumah itu kan nggak mesti harus online. Jadi kalau memungkinkan gurunya memang harus fisik, gitu ya.
dengan tetap menjaga jarak. Kalau saya setuju dengan Pak Presiden bahwa pada akhirnya kita memang harus beradaptasi dengan COVID. Kita nggak mungkin kemudian berdiam diri di rumah gitu ya, berhenti hidup gitu, nggak mungkin menurut saya. Karena kita memang sudah salah setup, ya, sehingga kita nggak bisa memprediksi kapan COVID ini selesai. Dari situ maka saya bilang ya kita harus melakukan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan. Sekolah yang saya sebagai ketua harian yayasan di Pondok Indah itu saya buktikan bahwa TK, SD, SMP, SMA tetap survive gitu dalam kondisi sekarang. Bahkan pertumbuhan siswanya justru naik di SMP, SMA gitu. Artinya jumlah siswanya. Kenapa? Karena pelayanan. Justru saya dorong guru-guru saya bagaimana untuk meningkatkan servis dalam kondisi seperti ini, gitu. Justru karena servisnya bagus, orang tua nggak mau ada pemotongan SPP. Di tengah sekolah-sekolah lain pada potong SPP, ada yang 30%, ada yang 40%, bahkan sekolah internasional lebih parah lagi. Karena kan sekolah internasional itu rata-rata orang tuanya itu banyak yang sekuler, liberal, ketika nggak ada pembelajaran dia nggak bayar kan gitu. Lalu sekolah Islam itu diuntungkan karena orang tuanya menyadari harus dari guru, harus apa kan gitu. Pak Trisno, pendidikan kita ada 3 lah. Pendidikan itu pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, kalau lihat dari kondisi di masa pandemi COVID ini yang belum berakhir, yang kita sulit prediksi kapan berakhirnya, itu di sini ada dua bentuk pendidikan yang berjalan. Artinya terjadi 2 arah kan di sini pembentukan pembelajaran, terutama pendidikan formal dan informal. Dalam hal ini kan setuju nggak di COVID ini, di era COVID ini, bahwa pendidikan non formal itu menjadi satu penentu keberhasilan berjalannya sistem pendidikan, terutama ya di masa COVID ini, terutama ini peran orang tua ya, mungkin ya. Setuju nggak menurut kamu? Itu kan memang bahasanya founder pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara kan. Pusat pendidikan itu kan ya keluarga kan, orang tua, sekolah, guru kan gitu. Justru dalam situasi COVID itu menyatu dia. Kenapa demikian? Karena home learning itu nggak jalan kalau orang tua nggak support, gitu loh. Orang tua tidak berperan sebagai fasilitator, apalagi pada level SD, TK gitu ya. Itu mungkin 70% peran orang tua, gitu, untuk berhasilnya BDR itu, gitu. Seperti itu. Nah, ini yang dikaitkan dengan tadi Pak Trisno menyinggung tentang yang berkaitan dengan home visit itu ya. Guru datang ke rumah. Guru harus datang ke rumah. Saya sempat mewawancari beberapa orang tua siswa, yang terutama yang orang tua siswa yang memang tidak bisa mengajarkan anak. Dalam arti kan di sini orang tua kan ditekan, seolah-olah ada penekanan ya, pemaksaan orang tua itu harus bisa banyak materi pelajaran harus paham, ngerti. Tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Walaupun mungkin di situ ada kamus berjalan lainnya, dia bisa bertanya ke temannya, ke tetangga dan lain sebagainya. Tapi itu belum tentu dibilang efektif ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi bahwa peranan orang tua itu sebagai pengganti guru ya. Pengganti guru ya di sekolah ya. Itu sebetulnya bukan pengganti ya. Artinya orang tua itu fasilitator. Jadi justru menciptakan iklim yang kondusif bagaimana supaya home learning itu bisa. Sudah barang tentu kan kalau dari sisi konten gitu ya, dari sisi metodologi gitu ya. Memang ada kasus di Jambi misalnya ada guru dia didik dulu orang tuanya gitu. Jadi misalnya tapi ini kan terkait dengan teknologi, bagaimana penggunaan Google Classroom misalnya, maka dilatihlah orang tuanya supaya orang tuanya nyambung ketika kemudian membuka Google Classroom. Oke, Pak, menarik sekali. Ini yang berkaitan dengan PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh itu salah satunya kita memanfaatkan aplikasi ya, Zoom, Google Classroom gitu. Ini juga ironis juga ya, terutama bagi masyarakat atau orang tua ya, terutama ini yang berkaitan dengan orang tua yang memang mereka keterbatasan
alatnya, keterbatasan cara penggunaannya dan lain sebagainya. Saya belum dapat mungkin data atau informasi yang memang ada satu bentuk pelatihan khusus misalkan buat orang tua, inisiatif dari sekolah gitu kan. Ini langsung directnya ke siswa. Ini menurut Pak Sri gimana nih? Perlu nggak kira-kira seperti itu? Memang perlu ada guru-guru penggerak, perlu guru-guru yang punya inisiatif, yang tahu, yang bisa mapping orang-orang tuanya, mana yang tidak berpendidikan gitu ya, dan sehingga dia bisa melakukan semacam pelatihan untuk orang tua gitu, supaya orang tua itu juga nyambung gitu. Dan itu udah ada yang melakukan apa kepedulian itu. Kalau Pak Amir ya saya kan mengelola sekolah-sekolah kelas menengah gitu ya, yang sudah barang tentu orang tuanya well educated. Tapi bagaimana dengan orang-orang tua di pelosok atau sekolah negeri gitu ya, yang orang tuanya mungkin cuma tamat SMP seperti itu. Dan disitulah maka saya itu pernah bilang begini bahwa guru itu memang kalau bahasa di Hajar Dewantara itu kan guru itu harus mengajar semua. Jadi dari atas sampai bawah gitu. Jadi harus holistik gitu. Jadi guru itu jangan sampai yang dia tahu itu hanya transfer konten gitu ya. Gitu. Setelah itu diujikan dari konten yang dia transfer, kan begitu. Padahal menjadi guru itu harusnya melakukan internalisasi ya. Kemudian kita harus tahu sumbat di sini berarti harus dia buka di sini. Berarti ada masalah di orang tua, dia harus komunikasi sama orang tuanya. Makanya Pak Amir bilang tadi bahwa memang COVID ini menyebabkan berfungsinya pusat pendidikan lain. Artinya orang tua yang selama ini hanya tugasnya hanya membayar gitu ya, mengantar gitu, sekarang justru membantu secara aktif proses pendidikan. Pak, prediksi Bapak nih, ini yang terkaitan dengan COVID ya, kita juga nggak pernah tahu kapan berakhirnya. Ini sistem pendidikan yang mungkin yang akan berkembang di Indonesia, khususnya penyesuaian ya. Ini kira-kira seperti apa? Ada nggak mungkin inovasi khusus, kita tidak hanya memanfaatkan fasilitas teknologi itu tadi ya, medsos dan sebagainya, tapi supaya langsung dirasakan ya oleh terutama yang di pelosok-pelosok itu, bahwa pendidikan tetap jalan ya kan, pembelajaran tetap jalan dan target tetap jalan gitu. Ada nggak kiat-kiat khusus misalkan untuk mencapai itu? Mungkin apakah ini memang ada kebijakan dari kebijakan yang terkait yang bergerak di bidang pendidikan itu? Salah satunya memang tadi ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membentuk satu namanya gugus guru penggerak. Tujuannya bukan salah satunya itu. Ada nggak kira-kira yang memang bisa menjangkau ke pelosok-pelosok gitu? Kira-kira sistem apa yang memang yang pas untuk dilakukan? Ya memang untuk bisa secara cepat ya terjadi akselerasi pemerataan pendidikan, memang infrastruktur itu harus dipercepat. Yang kedua kan sebetulnya sejak zaman sebelum Mas Nadiem ini kan sudah dihapus itu istilah favoritisme sekolah, kastaisme gitu ya. Misalnya kayak di Bogor SMA 1 ada yang bagus gitu ya. Dan kalau saya sih setuju bahwa sekarang ini PPDB itu lebih mengedepankan pada sisi pemerataan, keadilan gitu, bahwa justru orang-orang susah itu harusnya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jadi jangan lagi dilihat nilai, jangan lagi dilihat name gitu, tapi dilihatlah dari bagaimana keadilan untuk mendapatkan pendidikan. Orang susah, orang bodoh itu harusnya justru gurunya harus lebih pintar, harus lebih bagus, fasilitasnya lebih bagus, supaya nanti hasilnya itu bisa ngejar. Kalau yang terjadi sekarang zaman kita nih, orang susah sekolah di swastanya jelek gitu ya, gurunya asal-asalan, fasilitasnya nggak ada. Bagaimana mau ngejar orang kaya yang masuk negeri favorit SMA 1 Bogor, SMA 8 gitu ya, guru-guru udah terkumpul bagus, fasilitasnya bagus-bagus gitu ya. Nah sekarang kan sejak zaman Pak Muhajir
sudah digeser, nggak ada lagi itu. Ini paradigmanya, karena sekolah negeri, sekolah yang gratis, gitu ya. Jakarta, Jawa Barat kan gratis. Maka rekrutmen siswa ya itu berdasarkan zonasi, kedekatan dia dengan tempat sekolah. Yang kedua umur. Kenapa umur? Karena faktor keadilan, Pak Abbas. Karena orang yang lebih tua kan kesempatannya lebih pendek, gitu loh. Dan kebanyakan yang umurnya tua-tua itu pasti orang susah. Orang kaya itu bisa cepat-cepat mau sekolah anaknya, kan begitu. Jadi dari situ menurut saya, ya memang mau tidak mau, ya harus dipercepat pemerataan pembangunan pendidikan, pembangunan infrastruktur, SDM harus disebar, guru jangan hanya terpusat di kota-kota, guru tuh harus sering dimutasi, guru SMA 1 Bogor pindah ke SMA 3, gitu. Dan guru juga nggak boleh protes. Sesungguhnya gini, kan sempat ada yang tanya ke saya, SMA 8 katanya menurun, kata siapa menurun? Nggak ada cerita menurun, nggak ada. Kau tuh kalau mau bicara menurun, ya inputnya 9, keluar 8,5 itu menurun, Bos. Tapi kalau inputnya 5, keluarnya 5,5 itu naik. Grafiknya naik. Jadi itu sebetulnya. Makanya saya mau mengatakan di sini bahwa kita memang setuju lah. Saya setuju dengan Pak Jokowi soal bahwa pendidikan itu harus bisa diterima oleh masyarakat Indonesia di semua lapisan. Berbuat adillah kepada seluruh rakyat Indonesia. Orang yang lemah justru harus lebih banyak ditolong. Jadi orang-orang kaya itu nggak perlu demonstrasi nggak terima itu. Tidak ada kok jaminannya sekolah di negeri itu lebih sukses daripada sekolah di swasta, kan gitu. Artinya paradigma itu harus ada di semua orang tua. Gitu. Baik Pak Trisno, tadi saya sudah bincang-bincang dengan mungkin bisa disebut ya tergolong mungkin pakar pendidikan lah, atau pemerhati pendidikan yang konsen di bidang pendidikan ya. Ini Pak Trisno ini memang luar biasa dia, beliau ini artinya banyak hal yang digarap dalam dunia pendidikan. Nah, terbukti contoh dengan mendirikan beberapa sekolah, kemudian juga termasuk mungkin menciptakan guru-guru yang memang expert di bidangnya gitu kan. Termasuk memberikan wawasan-wawasan terbaru gitu, bagaimana sih mengkreat suatu pendidikan itu yang baik dan benar dan memang bisa bersaing intinya. Nah, tadi kita juga dengar dari beliau bahwa pendidikan itu ternyata di masa sekarang itu antara kaya dan miskin bisa bersaing ya, jadi peluangnya sama gitu loh. Nah itulah bincang-bincang kita dengan seorang Pak Sutrisno Muslimin ya, Doktor Sutrisno Muslimin MSI ya, ini beliau ini. Nah nanti untuk berikutnya ya, konten berikutnya nanti ada bidang lain yang beliau garap, itu memang luar biasa kalau menurut saya, menginspirasi, memotivasi dan memberikan satu warna terbaru lah, bahwa memang hidup itu harus terus bergerak dan bergerak. Jadilah orang-orang kreatif, inovatif dan yang memang bisa membawa Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan lebih baik. Seperti beliau Pak Dr. Sutrisno Muslimin MSI ya, mudah-mudahan semoga menginspirasi ya teman-teman. Sampai di sini pertemuan hari ini saya dengan seorang, yaitu yang disebut tadi mantan saya, itu teman lah dulu, teman dekat gitu seperjuangan ya. Cuman sekarang beda nasib, saya sekarang yang mewawancari beliau dan beliau menjadi narasumber ya. Akhirnya match juga kan, betul nggak? Setuju kan? Nah jangan lupa untuk tetap bertahan ya konten saya, sahabat semua, komen, like dan subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya. Selamat siang.